Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat, persembahan Bio Moringa. Kita lanjutkan lagi bahasan kita hari ini Bapak Ibu, persembahan dari Jamu Tetes Bio Moringa. Hari ini kita tengah mengangkat si manis perusak penampilan manis. Si manis jembatan Ancol. Aduh, makanya ya. Awas lo didatangin lo. Bikin judulnya agak-agak kemana gitu. Oke, baik, Facebook kita, aku dan Jamu Tetes Indonesia. Ini ada akun Latifah Ifah ini lagi nonton siaran kita. Bu Latifah, terima kasih ya sudah pada singgah. Yang punya pertanyaan tentang diabetes ya, silakan ya. Ya boleh SMS atau WhatsApp 0811-1922-333. Kita intip dulu SMS kita nih, tadi udah pada antri kayak ini. Oh, dari nomor belakangnya 686 ini. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Kumis si hidung mancung katanya di Cilamaya. Kasih tipsnya buat Dokter Ici. Iya, supaya mancung. Di Cilamaya lagi dengerin acara talk show ini. Oh, terima kasih untuk Kang Kumis ya. Ada lagi nomor belakangnya 3255. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah minum Bio Moringa. Kalau mau diurut boleh nggak? Oh, apa yang diurut ini Pak? Udah minum Bio Moringa. Oh, mungkin maksudnya sudah minum Bio Moringa, mungkin ada pegal-pegal kali si Bapak ya. Mau diurut boleh nggak? Ya silakan Pak. Kalau mau diurut-urut ya. Tapi urutnya jangan sembarangan. Harus yang tapi sudah memang punya keahlian. Cari yang udah ahli ya. Baik tuh ya. Silakan yang punya pertanyaan mengenai topik kita di siang hari ini seputar diabetes ya, kencing manis ini kalau di daerah orang nyebutnya. SMS atau WhatsApp 0811-1922-333. Nah, ini kalau kita ngomong masalah diabetes ini Bung Pandi ya, kencing manis ini orang kalau sudah kena divonis kena diabetes ini susah nih untuk sembuh Bung, bahkan sulit untuk lepas dari diabetes ini Bung Pandi. Ya, yang pertama memang dari sisi orangnya sendiri sebenarnya gitu. Yang kedua memang kebiasaan kita yang namanya di Indonesia gitu ya, yang namanya makan itu tanpa nasi bukan makan gitu. Dan makan makanan kita hampir didominasi oleh yang namanya tepung-tepungan, yang namanya gula. Itu hampir semua makanan kita itu tidak bisa lepas dari itu. Ditambah lagi kebiasaan kita secara keseluruhan masyarakat Indonesia itu sangat jarang yang namanya makan sayur dan buah-buahan. Jadi lebih banyak makan karbohidrat, makan protein, terus konsumsi gula-gulaan ataupun yang berkaitan dengan tepung. Dan ini tentu menjadi salah satu penyebab kenapa kita begitu susah untuk mengontrol gula darah kita. Apalagi kalau kita sudah sempat tervonis sebagai orang yang penderita gula darah. Gula darah tinggi gitu. Ini sangat-sangat susah memang karena tadi faktor-faktor tadi, karena kebiasaan kita memang konsumsi makan makanan yang manis, ditambah lagi bagaimana kita kalau nggak makan nasi itu 3 kali sehari rasanya belum makan gitu. Meski udah kenyang gitu ya, udah makan soto, sudah makan apa, udah makan belum? Belum. Kalau belum ketemu nasi belum makan gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti inilah yang membuat kita bagaimana sangat susah untuk mengontrol ataupun melepaskan yang namanya gula darah tadi ketika sudah divonis sebagai penderita diabetes. Wah, itu tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terutama yang punya masalah dengan diabetes ya atau kencing manis ini agar memperhatikan juga pola makannya. Dan satu lagi nih Bung Pandi juga dokter ya, masalah olahraga nih ya. Kita ini termasuk masyarakat yang untuk intensitas olahraganya tuh sangat kurang. Kurang banget. Olahraganya buat gaya doang. Buat selfie ya, buat foto. Tapi coba kalau dokter Ici Bupani perhatikan ya, kalau orang-orang barat sana perhatiin deh, badannya tuh kekar-kekar ya, otot melingkar-lingkar, itu nandakan bahwa orang tuh olahraga gitu ya. Nah, bukan hanya badannya besar saja, tapi karena mereka juga aktivitas olahraga. Dibandingkan negara kita, ini kita termasuk negara ini termasuk tidak begitu menyukai olahraga masyarakatnya ini. Dan ini juga berperan ya terhadap yang namanya diabetes. Kenapa? Setiap kali kita makan berarti kita mengandung gula ya dokter. Gulanya ada sumbernya energi. Nah, energi ini kalau tidak diolah, tidak dikeluarkan, tidak dibakar dengan olahraga, itu tadi akan semakin menumpuk dan ujungnya nanti akan menyebabkan diabetes tadi. Begitu ya dok? Betul sekali. Nah, ya Bapak Ibu yang belum olahraga di minggu ini siapa di situ? Coba ingat-ingat. Nah, mulai besok olahraga rutin ya Bapak Ibu ya, tiap minggu udah diagendakan harus olahraga.
terserah, bebas mau olahraga apapun ya, silakan dicari, dipilih yang disesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing. Kalau Bung Pande ini olahraganya bulu tangkis ya. Dokter Ici itu bola kaki, itu udah pas semuanya. Bukan bola kaki ya. Sepak bola jadi. Nah, kebalik ya maksudnya. Dokter Ici bulu tangkis, Bung Pande bola kaki ya. Nah, oke Bapak Ibu ya. Silakan yang punya pertanyaan tentang diabetes. Oke, SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Kita tengah membahas si manis perusak penampilan manis. Nah, ini diabetes juga merusak penampilan kita. Tadi yang diganggu juga selain tadi organ-organ, kulit juga tidak semulus dulu lagi gitu Bung Wande ya. Kalau udah kena diabetes tadi sudah mulai jadi banyak habis karena tadi yang sebelumnya berisi ya, ini jadi kurus layu nih Bung. Iya, karena tadi faktor yang pertama memang dia akan merusak sistem metabolisme dalam tubuh kita gitu. Belum lagi beban pikiran kan, kita akhirnya kepikiran terus gitu ya. Akhirnya pembawaannya juga jadi nggak ceria, akhirnya murung gitu. Ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana penampilan kita juga akan semakin rusak ketika kita mengalami gangguan diabetes tadi. Oleh karena itu kita harus yang pertama ketika kita mengalami gangguan tadi, kalau udah keburu mengalami gangguan, kita harus berpikiran positif bahwa dan yakin bahwa ini masih bisa kita selesaikan, bisa kita turunkan dengan cara apa tadi? Bagaimana kita mengontrol makanan kita, bagaimana kita melakukan olahraga terus, artinya ada olahraga rutin dan juga istirahat harus tetap kita lakukan. Dan selain itu tentu kita harus ada asupan-asupan lain gitu ya, dengan konsumsi biomoringa tadi, apalagi ditambah dengan kapsul moringa UP tadi, ini tentu sangat baik. Oleh karena itu silakan bagi yang sudah mengalami gangguan di diabetes, silakan dikonsumsi biomoringanya 3 kali 15 tetes per hari ditambah dengan kapsul moringa UP-nya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini gula darahnya tadi bisa diturunkan ataupun bisa dinormalkan kembali. Nah ini Dokter Ici, kalau orang udah kena diabetes atau sakit gula itu sebenarnya masih bisa punya harapan sembuh nggak sih Dok? Untuk gula ya sebetulnya bisa kita turunkan ke dalam range yang normal. Tetapi kalau untuk kita balikan ke dalam arti kata sembuh total, sebetulnya kalau untuk diabetes sendiri nggak bisa gitu. Jadi memang ini penyakit yang menakutkan karena kalau kita udah sekali kena ya kita bakalan terus kena. Kalaupun kita pakai obat atau pakai herbal, biasanya dia hanya untuk menstabilkan sementara waktu. Tetapi kalau misalnya pola makan kita nggak kita perbaiki, pasti dia akan naik lagi gulanya. Nah, Bapak Ibu ya, untuk yang sudah terkena diabetes pasti sangat paham ya dengan yang namanya diabetes atau sakit gula ini. Yang belum kena diabetes, Bapak Ibu agar selalu ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk pengobatan terhadap diabetes ini untuk Anda sembuh total itu sangat sulit sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita terkena yang namanya diabetes. Maka dari itu dari sekarang makanannya dijaga ya. Nah, yang manis-manis sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu ya. Ganti atau tinggalkan yang manis-manis supaya apa? Supaya nanti kita nggak bertumpuk kadar gula dalam darahnya, nanti akan terkena diabetes ya. Kemudian olahraga, ini juga penting. Ini untuk mengolah gula yang ada di dalam darah kita supaya menjadi energi, supaya terbakar ya, supaya habis gulanya ini tidak meninggalkan tumpukan-tumpukan gula. Nih kalau yang meninggalkan tumpukan gula inilah yang akhirnya membuat kita jadi diabetes. Maka dari itu ya Bapak Ibu, olahraga itu juga penting Bapak Ibu untuk dilakukan ya. Nah, makanan juga, makanan-makanan manis tadi ya, yang juga tepung-tepungan, yang hobi makan bukan hobi ya, memang tiap hari makan itu Bung ya, susah juga ngomongnya, tapi bisa diganti dengan beras merah nih ya. Ya alternatifnya sebenarnya ada gitu ya. Kita mungkin masyarakat juga udah begitu tahu gitu ya, ketika sudah mengalami gangguan diabetes yang berat biasanya konsumsi makanannya suka dialihkan dengan kentang gitu ya. Paling tidak kalau nggak bisa menghentikan makanan nasi putih biasanya diganti dengan yang beras merah gitu. Ini juga akan membuat asupan gula tadi akan semakin berkurang karena kita tahu bahwa dibandingkan dengan beras putih ataupun nasi putih, nasi merah ini memang lebih sedikit kandungan gula. Justru dia kaya dengan serat. Oleh karena itu ini bisa dijadikan sebagai alternatif. Tapi apapun itu memang konsumsi gula secara keseluruhan, baik itu dari tepung-tepungan ataupun misalnya dari beras atau gula yang biasa kita konsumsi sebagai minuman gitu ya, misalnya ditambahkan di teh atau di kopi ataupun di sirup, ini udah harus kita hilangkan gitu. Karena apa? Karena dengan cara seperti inilah kita bisa menekan asupan nutrisi ataupun asupan gula tadi. Nah dengan demikian tentu ditambah lagi olahraga gitu ya, ini akan membuat gula
gula dalam darah kita akan terkontrol pada posisi yang normal, dan secara perlahan akan membuat tubuh kita semakin baik. Baik, silakan lagi-lagi Bapak Ibu ya, olahraga Pak Bu ya, nggak usah bingung-bingung harus beli sepeda. Yang namanya olahraga nggak harus nunggu sepeda Pak. Apalagi sekarang sepeda lagi mahal. Lari keliling lapangan yang juga termasuk olahraga ya. Apalagi Bung, ngepel di rumah, seputar rumah juga jadi olahraga juga ya. Kalau saya di rumah bukan lari-lari Bung. Saya jadi suka buka YouTube SKJ Bung. Senam SKJ 88 ya. Ketahuan nih kalau Walaupun umur-umur itu ya. sebentar Bung, Iya, itu iya. enggak nyampe 5 menit itu keringatan juga Lumayan, loh. ya. Iya, keringatan juga iya. ternyata. Contoh ya, SKJ 88 nggak perlu tempat besar-besar Iya. ya. Hanya 2 meter kali 2 meter tuh udah bisa SKJ 88. Asal Yang kita belum- mau, Asal ya. mau. Yang belum tahu SKJ 88, buka YouTube-nya Pak Bu ya. Dokumentasinya masih ada. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini lewat.